Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin dan muslimat, saudaraku dan saudariku seiman yang kucintai karena Allah, kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita karunia yang sangat banyak. Karunia terbesar adalah iman dan Islam. Kemudian marilah kita berselawat untuk Nabi yang kita cintai, Nabi yang mulia, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada malam hari ini kita akan masuk kepada bab baru, yaitu bab mengenai al-qada. Ya. Al-qada. Qada itu dalam fikih beda dia arti qada dalam masalah akidah. Qada dan qadar dalam akidah. Sedangkan dalam fikih lain dia. Qada itu jamaah rahimakumullah menurut bahasa al-hukmu wal fasl, yaitu menghukumi dan memutuskan. Wa ihkamu syai' wal faragh minhu, mengokohkan sesuatu dan menyelesaikannya. Orang Arab berkata qada yaqdi qada'an idza hakama wa fasala. Sedangkan menurut istilah yang dimaksud dengan qada adalah tabyinul hukm syar'i, yaitu menjelaskan hukum syariat, wal ilzami bihi, dan mewajibkannya, wa faslil khusumat, dan menyelesaikan pertengkaran, wa qat'il munazaat, dan memutuskan perselisihan. Ini yang disebut dengan nama qada menurut istilah. Artinya qada itu adalah apa? Kehakiman, ya. Ini qada ini. Wa sumiyal qada'i hukman lima fihi min man'il madzalim. Disebut qada itu hakaman, ya, sebagai hakam karena di dalamnya terdapat mencegah kezaliman-kezaliman. Ma'khudhu minal hikmah,
diambil dari kata hikmah allati tujibu wad'a syai' fi mawdhi'ih, yang mewajibkan menaruh sesuatu pada tempatnya. Karena hikmah itu namanya hikmah, menaruh sesuatu pada tempatnya. Hukum daripada qada dan hikmahnya, ya, peradilan. Ya, qada ini peradilan atau kehakiman, ya, peradilan. Harus ada itu peradilan. Itu bahasa kita pengadilan. Al-qada'u fardun 'alal kifayah. Peradilan itu hukumnya wajib, tapi wajib kifayah. Idza qama bihi man yakfi saqtal itsmi 'anil baqin. Kalau ada yang melakukannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, gugurlah dosa dari orang-orang yang lainnya. Ya. Gugurlah dosa dari yang lainnya. Tapi wa in imtana'a kullu salihin anhu athimu. Kalau semua orang-orang yang saleh tidak ada yang mau untuk mengadakan peradilan, tidak ada yang mau jadi hakim misalnya, maka semua mereka berdosa. Ya, jadi peradilan hukumnya perlu kifayah. Kalau ada yang sudah melakukannya, maka jamaah rahimakumullah, maka berarti dosa dari orang-orang yang lainnya itu tidak ada jadinya, karena sudah ada yang menangani. Tapi kalau semua tidak ada yang menangani, maka berarti semuanya akan mendapatkan dosa. Lianna amran nasi la yastaqimu bidunih. Karena urusan manusia itu tidak akan bisa lurus tanpa adanya peradilan. Wa huwa minal qurabil azimah. Ya, ini termasuk qurbah, ya, termasuk pendekatan diri kepada Allah, ya, termasuk ibadah yang besar nih. Fa fihi nusratul mazlum. Di dalam peradilan itu ada pertolongan kepada orang-orang yang dizalimi, wa iqamatul hudud, dan menjalankan hukum-hukum, wa i'ta'u kulli mustahiqqin haqqah, dan memberikan setiap orang yang punya hak itu hak-haknya. Wal islah bainan nas, mendamaikan antara manusia, wa qat'il mukhasamat wal munaza'at, dan memutuskan pertengkaran dan perselisihan. Liyastatabbal amnu, supaya keamanan itu menjadi teratasi, keamanan itu tetap terjaga. Wa yaqillal fasad, dan kerusakan itu menjadi sedikit. Liza, karena itulah yajibu 'alal imam ta'yinul qudah, wajib atas kepala negara menentukan hakim-hakim hasba ma taqtadihil hajah wal maslahah, sesuai dengan yang dibutuhkan oleh kebutuhan dan kemaslahatan. Li'alla tadhi'al huquq wa ya'ummul zulm, supaya tidak sia-sia hak orang dan supaya tidak merata kezaliman. Wa fihi fadilatun 'azimatun wa ajrun kabir, dan di dalam peradilan itu ada keutamaan yang luar biasa dan ada pahala yang besar. Liman, tapi di sini untuk dari siapa yang mendapatkan keutamaan luar biasa dalam peradilan dan pahala yang besar? Liman dakhala fihi wa qama bihaqqih, bagi orang yang masuk ke dalam peradilan itu dan dia melaksanakan hak-hak peradilan dengan baik. Wa huwa min ahli, dan dia memang orang yang ahlinya, orang yang di bidangnya. Tapi sebaliknya, wa fihi itsmun azim, di dalam peradilan itu ada dosa yang amat besar. Liman dakhala fihi, bagi orang yang masuk ke dalam masalah peradilan, walam yuaddi haqqah, dan dia tidak menunaikan hak-hak peradilan. Walam yakun min ahli, dan dia bukanlah termasuk ahlinya. Jadi ini masalah peradilan nih, ya. Ada masuk dia di fiqh juga, ya, bab peradilan. Jadi jamaah rahimakumullah, masalah peradilan ini perlu untuk kita ketahui bahwasanya
Hukum daripada ditegakkannya peradilan itu adalah fardu kifayah. Kalau sudah ada maka gugur dosa dari semua orang. Tapi kalau tidak ada maka semua berdosa. Karena tidak ada tempat orang melaporkan dan minta kepastian dalam masalah-masalahnya. Orang akan menjadi kacau balau, hancur jadinya. Oleh karena itulah pemerintah dalam ini pemimpin negara wajib hukumnya untuk menegakkan peradilan. Dan orang yang masuk dalam peradilan itu jemaah rahimakumullah, imma dia dapat pahala yang sangat besar, keutamaan yang sangat besar, wa imma dia dapat dosa yang sangat besar. Wah, ada dua. Makanya orang jadi hakim itu satu kakinya di surga, satu kakinya di neraka. Ya, jadi hakim. Satu kakinya di surga, satu di neraka. Yang mana yang dapat pahala besar? Orang yang masuk ke dalamnya dan dia melaksanakan peradilan itu sebagaimana mestinya. Ya. Sebagaimana mestinya. Dan dia memang ahli di situ. Ada keahliannya, bukan buat-buat. Ini orang dapat pahala besar. Tapi sebaliknya, kalau orang itu masuk ke dalam peradilan kemudian dia itu semena-mena tidak menunaikan kewajibannya di sana, ya, menjadi hakim misalnya, tapi semena-mena dia tidak melaksanakan sebagaimana hukum yang memang sudah digariskan oleh Allah dan Nabi-Nya, dan dia menerima riswah misalnya, apalagi dia bukan ahlinya, ya, orang yang tidak punya ilmu tapi masuknya ke sana karena memang banyak uangnya. Nah, ini dosanya sangat besar dan dia dalam bahaya besar. Dalil dari peradilan jemaah rahimakumullah ada dalam Quran, dalam sunnah, dan juga ijma' para ulama. Dari Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqq." Wahai Daud, kata Allah dalam Quran ini, wahai Daud, sungguhnya aku menjadikan engkau sebagai khalifah di muka bumi, maka hakimilah antara manusia dengan cara yang benar. Dengan cara yang benar. Ini dalam Al-Quran disebut seperti itu. Nabi Daud diperintah oleh Allah untuk menghakimi manusia. Ada masalah-masalah yang sedang dihakimi, perselisihan di antara mereka. Dari hadis Nabi SAW, beliau Nabi kita bersabda, "Idza hakamal hakim." Kurang alif dia di tulisan kitabnya. "Idza hakamal hakim fajtahada thumma asaba falahu ajran." Apabila seorang hakim itu menghakimi lalu dia berijtihad, ya, supaya hukum yang dia putuskan itu benar. Thumma asaba, kemudian tepat. Hukumnya yang dia jatuhkan ke orang tersebut tepat. Falahu ajran, maka dia dapat 2 pahala. Wa idza hakama wajtahad, dan apabila dia menghakimi lalu dia berijtihad. Berijtihad dengan mengambil bukti-bukti mana yang benar, mana yang punya hak. Nah, dari bukti-bukti yang ada kemudian dia dia menghakiminya, menjatuhkan hukumnya begini. Yang punya hak ini si ini, yang ini bukan haknya dan seterusnya. Tapi ternyata salah dia. Dia sudah berusaha dengan benar. Caranya sudah benar, tapi ternyata salah. Falahu ajrun, maka dia dapat 1 pahala. Pahalanya 1. Kalau dia benar, maka dapat 2 pahala. Kalau dia salah, dia dapat 1 pahala. Waqad tawalla Nabi sallallahu alaihi wasallam mansibal qada. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjabat kedudukan sebagai hakim. Beliau memang hakim umat Islam. Beliau jadi kepala negara. Beliau seorang nabi rasul. Beliau juga menjadi hakimnya. Kalau ada permasalahan dalam mereka, beliau yang hakim. Ini Nabi yang mulia. Wa nassabal qudat. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga telah membuat hakim-hakim, ya, di tempat-tempat,
yang lain yang jauh yang tidak bisa dihakimi di Madinah itu beliau menunjuk hakim-hakim di daerah-daerah. Wa kadzalika fi'lu ashabihi min ba'dih, demikian pula dilakukan oleh para sahabat beliau sepeninggal beliau. Setelah meninggal dunia, para sahabat menjadi khalifah seperti Abu Bakar, Umar juga menaruh hakim-hakim, memilih hakim-hakim yang akan menghakimi manusia. Wassalafus salih, demikian juga para pendahulu yang saleh setelah para sahabat itu. Wa ammal ijma', adapun dalil yang dari ijma', faqad ajma'al muslimun ala masyru'iyyati nasbil qudat wal hukm bainan nas. Telah sepakat kaum muslimin tentang disyariatkannya untuk menunjuk para hakim dan menghakimi di antara manusia. Kalau tidak ada hakim, kacau balau orang. Kemana mereka menjadi untuk mencari mencari keadilan? Ya, dia dizalimi, kemana dia? Nggak bisa. Makanya menentukan hakim dan membuat peradilan itu hukumnya wajib bagi pemimpin negara. Tapi dalam masalah peradilan ini ada beberapa hal yang perlu untuk kita ketahui di sini. Yang pertama, syarat-syarat seorang hakim. Syaratnya, pertama, ayyakuna musliman, hakim itu harus muslim. Di annal Islam syartul lil adalah, karena Islam itu menjadi syaratnya orang adil. Wal kafir laisa bi'adil, orang kafir enggak adil. Kepada Tuhan saja dia kurang ajar, apalagi kepada manusia. Kurang ajar, dia akan menyembah selain Allah. Apalagi kepada manusia lebih kurang ajar lagi nih. Makanya tidak sah hakim itu bukan Islam. Kama anna tawalli al-kafir al-qudat rif'atan lah wal matlub idlaluh. Al-qada bukan qudat, ni al-qada. Kama anna tawallil kafir al-qada rif'atan lahu wal matlub idlaluh. Dan juga memberikan jabatan menjadi hakim kepada orang kafir itu, ini akan mengangkat derajatnya orang kafir. Padahal orang kafir harus dihinakan. Wal matlub idlaluh, dihinakan dia. Jadi ini yang pertama, seorang hakim itu harus muslim. Karena yang dihakimi oleh orang Islam. Yang kedua, ayyakuna mukallafan, dia mukallaf, maksudnya balik dan berakal. Tidak boleh hakim itu anak kecil, tidak boleh orang gila, kurang waras. Mana hakim kurang waras? Yang ketiga, syaratnya al-hurriyah, dia orang merdeka, bukan budak. Karena kalau budak, dia itu sibuk melaksanakan hak-hak dari tuannya kalau dia budak. Ya, jadi nggak boleh. Yang keempat, syaratnya hakim itu az-dzukurah, laki-laki. Fala tatawallal mar'atul qada, maka tidak boleh perempuan menjadi hakim dalam Islam ini, hukum Islam ini. Ya, adapun hukum yang selain hukum Islam kan namanya juga bukan Islam, dari semuanya dibolehkan. Dalam Islam perempuan tidak bisa jadi hakim. Li'annaha laisa min ahli wilayah, karena perempuan itu bukanlah ahli wilayah, maksudnya bukan orang yang bisa jadi wali. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la yufliha qaumun wallau amrahum imra'atan. Tidak akan beruntung suatu kaum, suatu masyarakat yang menyerahkan urusan mereka kepada perempuan. Ya, kalau hakim saja tidak boleh perempuan, apalagi dia pemimpin dalam Islam ini, menjadi Jadi pemimpin negara, pemimpin provinsi, pemimpin kabupaten, perempuan enggak bisa. Dalam Islam enggak boleh. Ya, tapi ya kalau selain hukum Islam, yang namanya bukan hukum Islam, ya, maka semuanya mereka bolehkan. Sejatinya, oleh karena itu para ibu-ibu juga ya, nanti apa yang kita pilihkan sebagai pemimpin kita perempuan, kita akan tanggung jawabkan di hadapan Allah kalau memang itu disuruh milih. Tanggung jawab. Perempuan nggak boleh jadi pemimpin orang banyak. Ya, pemimpin satu wilayah nggak boleh.
Jamaah rahimakumullah. Jadi wali terhadap perempuan saja nggak boleh dia jadi wali perempuan, jadi wali laki-laki. Bagaimana menjadi walinya banyak orang, satu kabupaten, satu provinsi, satu negara, nggak boleh. Ya, ini dalam hukum Islam nggak boleh. Kemudian yang kelima, syarat seorang hakim itu al-adalah, harus dia adil. Wala yuwallal fasiq, tidak boleh diberikan diberikan kedudukan sebagai hakim itu orang yang fasik. Fasik dia orangnya, akidahnya misalnya nggak benar, fasik, akidah nggak benar, ya. Atau mungkin dia tidak sholat, dia suka terus berbuat dosa. Hakim tapi main judi, ini fasik, ini nggak boleh jadi hakim. Ini minuman keras, main perempuan, nggak boleh jadi hakim. Ini dalam Islam. Jadi wajib jadi hakim itu orang yang adil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu." Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian orang yang fasik membawa satu berita, maka tabayyunlah, cek dulu dia. Gak bisa diterima langsung, ya, perkataannya orang yang fasik itu gak boleh diterima. Fa in dzakana la yuqbal khabaruh, maka bila berita dari dia saja gak bisa diterima, fa adamu hukabuli hukmihi min babi aula, maka tidak diterima penghukumannya itu lebih utama, tidak diterima. Kalau beritanya saja tidak bisa diterima mentah-mentah, apalagi hukum yang dia telurkan, gak bisa dia mentah-mentah. Makanya nggak boleh orang yang fasik itu jadi hakim, nggak boleh. Kemudian syarat yang berikutnya, as-salamah minal ahad al-muzminah, dia tidak punya cacat yang paten, maksudnya tidak bisa sembuh, seperti kasamam, kedok, ya, nggak bisa mendengar, gimana hakim tuli, wal ama, buta, wal kharas, nggak bisa bicara. Kalau li'annahu la yatamattu ma'a hadhihi al-ahad min al-fasl min al-khusum. Karena kalau dia punya cacat-cacat ini, enggak bisa dia menghukumi orang yang punya masalah, enggak bisa dia. Wa fi istiratil basar nazar. Kemudian dalam persyaratan mata bisa melihat, itu memang ada perbedaan pandangan para ulama. Jamaah rahimakumullah, jadi harus dia selamat dari sifat-sifat yang tadi, dia enggak kedok, dia tidak buta, dan dia juga tidak kelau, ya. Dia bisa orang yang bisa bicara. Ini syaratnya jadi hakim. Syaratnya yang ketujuh, ayyakuna aliman bil ahkam syar'iyyah allati waliyal qada' biha walau fi madhhabi alladhi yuqallid fi imaman min al-a'immah. Hendaklah orang yang menjadi hakim itu alim, mengetahui hukum-hukum syariat yang ia jabat dalam menghukuminya, walaupun dalam mazhab yang ia anut, ya, harus ahli syariat. Bagaimana dia menjadi hakim tidak ada hukumnya, enggak ahli dia, bisa, ya. Sehingga sering kita dengar, karena mungkin hakimnya kurang ahli, kadang salah dia dalam hakim, dia sesuai dengan hukum agama, padahal pengadilan agama, ya. Salah jadinya, jadi nggak boleh jadi hakim. Jadi orang jadi hakim itu dia memang mengerti betul hukum-hukum syariat walaupun dalam satu mazhab. Apalagi kalau bisa dia mengerti mazhab-mazhab yang lain juga. Ini syaratnya orang jadi hakim. Kemudian orang yang jadi hakim ada beberapa adab dan akhlaknya yang seyogianya dia punya sifat seperti ini. Jadi hakim. Yang pertama, hakim itu yang bagi ayyakun al-qadi qawiyan dhahaibatin. Hendaknya seorang hakim itu orangnya kuat. Orangnya kuat, dia memiliki wibawa. Min ghairi takabbur, tapi bukan orang yang takbur, sombong. Wala unf, bukan pula orang yang kasar. Enggak,
Tapi dia layyinan, dia orang yang lembut min ghairi dha'fin, tapi bukan lemah. Beda lembut dengan lemah. Ya, lemah enggak mampu untuk mendudukkan satu perkara, menghakimi satu perkara, bisa menyelesaikan masalah. Ini lemah. Tapi kelembut enggak. Jadi dalam kata-katanya, tutur katanya tidak membuat orang yang dihakiminya menjadi takut kepada dia, enggak, tuturnya lembut. Li'alla yatma'al qawi fi batilih, supaya jangan sampai orang yang kuat itu, yang punya kekuatan, menjadi tamak dalam kebatilannya. Wa ya'isad dha'if min 'adli, dan jangan sampai putus asa orang yang lemah dari keadilannya. Jadi harus dia itu ya orangnya kuat, punya wibawa, tapi tidak sombong. Walaupun kuat punya wibawa, dia orangnya lembut. Itu yang jadi hakim. Yang kedua, ayyakuna haliman muta'anniyan. Hendaklah orang yang menjadi hakim itu orangnya haliman, lemah lembut, tidak lekas marah. Ya, itu halim namanya. Orangnya tidak lekas marah, cepat dia memaafkan. Muta'anniyan, dan dia berhati-hati. Berhati-hati. Li'alla yaghdaba min kalamil khasm fa yamna'uhumul hukm. Supaya dia jangan marah melihat perkataan dari orang yang berperkara itu. Kalau dia marah, nanti kemarahannya membuat dia tidak bisa untuk menghukumi jadinya. Ya, hendaklah orang jadi hakim itu orangnya lemah lembut, ya, orangnya tidak kerasa gerusuk buru-buru, pelan, santai, tapi pasti. Kemudian yang ketiga, ayyakuna dha fatinah wa yaqadhah. Hendaklah dia orangnya cerdas dan betul-betul bisa menjaga kemungkinan, sehingga dia tidak diolok-olok, ya. Jadi orangnya cerdas. Kalau dia bodoh, hakim bodoh, enggak bisa selesai. Harus cerdas. Yang keempat, ini adab hakim, ayyakunal qadi afifan wari'an. Hendaklah orang yang jadi hakim itu orangnya afif, orang yang menjaga diri dari yang haram. Wari'an, wara', nazihan, bersih, amma haramallah, dari apa yang diharamkan oleh Allah. Jadi dia enggak berani makan yang haram, enggak. Dia jaga dirinya, kalau ini kira-kira haram apa halal, ini syubhat, dia enggak mau. Jangan semuanya nih ngasih dia hadiah, ini ngasih dia riswah, terima. Itu hakim enggak benar kalau seperti itu. Kemudian hakim itu ayyakuna qanu'an. Hendaklah dia orangnya qanaah, saduqan. Arti qanaah itu orang yang rela dengan apa adanya. Ya, bukan orang yang rakus. Ya. Orang qanaah itu rela apa adanya, dikasih oleh Allah rezeki, ya dikasih gaji apa adanya, memang sesuai dengan yang ada. Jadi dia merasa cukup dengan itu. Kalau yang tidak merasa cukup, cari uang sampingan, akhirnya minta dari orang yang berperkara, nanti kau bisa menangkan, mari kasih saya 20 juta. Ini enggak warak ya. Itu rakus namanya, itu haram, dia makan saja. Ini yang banyak ini yang terjadi di akhir zaman. Jadi hakim itu harus dia qanaah, saduqan, dan orangnya jujur. Dza ra'in wa masyuran, punya pendapat, dan dia juga bisa untuk menerima pendapat yang lain. Ali bin Abi Thalib berkata, la yanbaghi ay yakuna al-qadi qadiyan. Tidak cocok seorang hakim itu menjadi hakim hatta takuna fi khamsu khisal, sehingga ada pada dirinya 5 perkara. Afif, orangnya jaga diri dari yang haram. Halim, lemah lembut. Alimun bima kana qablah, dia alim, dia tahu apa yang terjadi sebelumnya. Maksudnya dia punya wawasan, ya, tentang kejadian-kejadian sebelumnya, hukum-hukum yang mungkin pernah dijatuhkan oleh hakim-hakim sebelumnya, sehingga dari situ dia bisa mengikuti, bisa belajar dari sana. Yastashiru zawil albab, dia bisa minta isyarat dari orang-orang yang punya akal. Dia tidak keras kepala mau perkataan yang menangkap diri, enggak. Satu masalah mungkin ada dia tidak tahu, dia minta pendapat orang yang lebih alim dari dia, walaupun bukan jadi qadi. Jadi minta pendapat begini, mau untuk belajar lah. La yakhafu fillahi lawmata laim, dan dia tidak takut celaan orang yang mencela di jalan Allah.
Mencela orang mencela. Kalau memang dihakimi orang yang punya perkara dia harus disalahkan, terserah mau orang demo, mau orang apa, salah. Kalau benar. Gitu. Jadi dia nggak takut manusia. Itu adabnya orang menjadi hakim. Kemudian adab berikutnya orang jadi hakim, yahrumu 'alal qadi ay yasara ahadul khasmain. Haram bagi seorang hakim itu untuk berbisik-bisik dengan salah satu dua orang yang bermusuhan. Sedang hakim ini satu. Ini punya perkara ini, bermusuhan dia jadi hakim. Enggak boleh, sini sebentar. Bisik-bisikin dia enggak boleh begitu. Oh yuhabi ahadahuma, atau yuhabi ahadahuma, memberikan kemudahan kepada salah satu di antara keduanya. Ya, yang satunya ini didekatkan oleh dia. Apa perkataannya itu selalu dia bela oleh hakimnya. Enggak boleh begitu. Ya. Oh yulaqinahu hujjata, atau dia ajar salah satu dari dua orang berperkara itu, dia yang mengajarnya bagaimana dia caranya untuk menjawab. Enggak boleh. Oh yu'allimahu kaifa yadda'i, atau hakim itu mengajar dia bagaimana caranya dia untuk mendakwah, mengklaim, ya, mengutarakan apa yang ingin diutarakan, diajar oleh hakimnya. Enggak boleh. Dia harus sendiri. Ya, bab hakim itu menghakimi, bukan mengajar orang untuk bicara di depan dia, bukan. Kemudian berikutnya, yahrumu 'alal qadi ay yaqdiya wa huwa ghadaban syadidan. Haram bagi seorang hakim untuk menghakimi ketika dia marah, sedangkan marahnya itu marah besar. Sangat marah, enggak boleh dia menghakimi. Bisa salah hukum yang dia jatuhkan nantinya kalau dia sedang marah. Ya. Sama juga dengan orang yang jadi guru. Yang jadi guru kalau dia sedang marah sekali begitu, nanti dulu dia ngajar. Sebab kalau dia marah tadi di rumah ada masalahnya, kemudian dia berselisih, panas-panasan, nanti datang ke kelas, bisa-bisa anaknya orang dia tempelang di kelas nanti. Enggak bisa dia main sedikit langsung dia popok anaknya orang. Kenapa? Kemarahannya di rumah itu dia bawa sampai ke kelas mengajar anaknya orang. Ya, apalagi hakim. Ya, apalagi hakim. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqdi hakimun bainal itsnain wa huwa ghadban. Tidak boleh seorang hakim itu menghakimi antara dua orang sementara dia itu sedang marah. Tidak boleh. Dan dikias kepada marah ini semua sesuatu yang bisa merancukan pikirannya. Ya, yang bisa merancukan pikiran hakim dari masalah-masalahnya, susah-susahnya, atau lapar, atau dahaga, atau terlalu capek, atau dia sedang sakit, nggak boleh dia menghakimi. Bila lapar dia makan dulu, ya, jangan dia sedang keadaan menahan lapar dia menghakimi orang, atau sangat haus, atau terlalu capek misalnya, atau mungkin dia dalam keadaan menginginkan istrinya, nggak boleh dia menghakimi. Dia pulang dulu pada istrinya biar dia aman, dia punya hati, bisa menghakimi dengan baik. Ya. Jadi jemaah rahimakumullah, ini adab-adab hakim sudah 7 nih. Yang ke-8, yahrumu 'alal qadi qabul ar-rishwah. Haram bagi orang yang menjadi hakim itu untuk menerima sogokan. Nggak boleh. Ya, ini sogokan nggak boleh. Ya, walaupun di luar sidang, ruangan tempat dia menyidangkan orang, nanti di rumah. Oh, kan amplop 10 juta biar masalah si fulan itu bisa dimenangkan melawan musuhnya. Enggak boleh. Ini orang haram, enggak boleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, la'anallahu ar-rashi wal murtashi fil hukm. Allah melaknat orang yang menyogok dan yang disogok di dalam hukum. Karena sogokan itu membuat dia tidak bisa berhukum dengan sebenarnya untuk memberikan yang berhak. Enggak bisa dia. Bisa jadi dia
menghakimi batil kepada orang yang sebenarnya yang membatilkan. Jadi ini enggak benar. Yang salah nanti dia bilang benar, yang benar dia bilang ini yang salah. Kenapa? Karena ada pelicinnya, ada uangnya, ada sogokannya. Enggak boleh. Ar-rashi wal murtadshi finnar, hadis yang lain. Orang yang menyogok dan disogok itu dalam neraka. Sama. Tapi biasanya jemaah rahimakumullah, di akhir zaman itu ya orang yang jujur-jujur, yang polos-polos itu kadang-kadang mereka itu dipinggirkan. Banyak yang tidak suka sama dia. Tapi kalau yang suka menerima sogo itu kadang-kadang dia yang diamanahi, dia yang diangkat, banyak yang suka sama dia karena banyak uangnya. Ini yang jujur-jujur sebagaimana apa adanya itu banyak yang tidak suka sama dia. Ya. Tapi yang disukai oleh Allah adalah orang yang jujur, yang tidak menerima sogokan. Yahrumu 'alal qadi qabul al-hadaya min al-khasmain aw min ahadihima. Coba ini adab orang menjadi hakim. Haram hukumnya bagi hakim itu menerima hadiah dari dua orang yang berperkara atau dari salah satunya. Ini walaupun hadiah, kedar hadiah ini enggak. Karena itu akan merusak apa hukum yang akan dia jatuhkan nanti. Bisa berubah. Tidak boleh dan bisa menerima hadiah hakim itu. Ya, apalagi sogokan, sekedar hadiah saja nggak bisa jemaah rahimakumullah. Tapi wa man kanat lahu 'adah bimuhadati qabla al-qada' fala ba'sa. Barang siapa yang kebiasaannya memberikan hadiah kepada dia atau saling beri hadiah kepada dengan dia sebelum ada perkara yang dia hakimi itu, maka tidak mengapa. Ini memang orang bersahabat ini. Biasa beri hadiah, nggak jadi masalah. Ya, nggak jadi masalah. Tapi dengan syarat bi syarti alla yakuna li hadzal muhdi khusumah bi hukmin lahu fiha. Dengan syarat orang yang memberikan hadiah ini tidak sedang dalam perkara yang si hakim itu menghakimi dia. Maka itu baru dia boleh memberikan hadiah. Karena sudah terbiasa dari sebelum dia ya ada perkaranya yang bisa memberikan hadiah, dia dengan hadiah tersebut sahabat dan soalnya. Ya. Tapi walau tawarra'a an dzalika kulli lakana afdal lah. Seandainya hakim itu menjaga diri dari semuanya walaupun dari sahabat. Ya. Karena dia ada perkaranya walaupun tidak sedang tidak dikerjakan perkaranya dia, tapi ada perkaranya. Seandainya hakim tidak mau menerima itu lebih bagus. Yang dia menerima hadiah. Fal qadi, maka seorang hakim yang bagi lahu ayyunazziha nafsah. Seyogianya dia membersihkan dirinya. An jami'i ma yu'athiru fi qada'i wa sum'ati. Membersihkan dirinya dari semua yang punya bekas dalam menjatuhkan hukum dan juga punya bekas dalam nama baiknya sebagai hakim. Hatta al-bai' wasyira', sehingga menjual dan membeli la yanbaghi lahu ay yabi'a wa yashtari bi nafsihi mimman ya'rifuh. Jangan sayogianya dia tidak membeli dan menjual langsung dirinya ini membeli dan menjual dari orang yang dia kenal. Ya. Kenapa? Khasyatal muhabat. Takut nantinya ini akan menjadikan dia untuk bermudah-mudahan dalam kalau ada perkara orang yang tempat dia biasa membeli. Ya. Fa innal muhabat fil bai' wasyira' kal hadiyah, karena saling mudahkan dalam jual beli itu sama dengan hadiah dia. Wa inna ma yata'atal bai' wasyira' biwakilin la ya'rifu annahu lahu. Namun hendaklah dia melakukan transaksi jual beli itu dengan wakilnya dia saja. Ya, yang mana wakilnya itulah membelikan dia, menjualkan dia, sehingga orang yang tempat dia membeli itu tidak tahu bahwa itu dibelikan untuk dia, itu dijualkan untuk dia. Kalau dia tahu nanti dikurangi harganya. Kalau kita punya masalah nanti biar Pak Hakim bisa memberikan kita dispensasi. Apa jangan terjadi seperti itu. Seorang hakim. Kemudian yang berikutnya, hakim tersebut la yuzul qadi ay yaqdi li nafsihi wala li qarabatihi. Tidak boleh dia menghakimi untuk dirinya sendiri dan tidak pula untuk kerabatnya.
dia punya masalah, dia yang menghakiminya, nggak bisa, nggak boleh. Atau kerabatnya, anaknya punya masalah, dia jadi hakim, nggak bisa, harus yang lain jadi hakim. Ya, mimma la tuqbal syahadatuhu lah. Ya, jadi tidak boleh dia menghakimi untuk dirinya sendiri, yang tidak boleh untuk kerabatnya. Wala yahkum ala aduwwi, tidak boleh berhukum atau menjatuhkan hukum kepada musuhnya. Dia punya musuh, kebetulan hakim ini pernah bermusuhan dengan si fulan. Sekarang si fulan ada masalahnya dengan orang lain, dia jadi hakim ini, nggak boleh. Kenapa? Karena yang dihakiminya ini ada salah satu yang musuhnya, bisa berat sebelah dia nanti. Awas kau sekarang mati kau, bisa begitu dia. Saya jatuhkan hukum yang memberatkan kamu karena kamu dulu telah memusuhi saya. Ya, jadi salah jadinya hukumnya. Jadi hakim itu tidak boleh menghakimi musuhnya. Wala yahkumul qadi bi'ilmih li'anna dzalika yufdi ila tuhmati. Dan tidak boleh hakim itu menghakimi dengan sepengetahuannya dia. Enggak bisa. Dia menghakimi harus ada bukti, ada saksi. Kalau tidak ada bukti, tidak ada saksi, nanti ada sumpah. Enggak bisa. Saya menghakimi menjatuhkan ini dengan hukuman begini karena saya tahu. Dengan pengetahuannya dia enggak bisa. Hakim enggak boleh menjatuhkan dengan sepengetahuannya dia, enggak. Harus ada bukti. Walaupun pengetahuannya memang betul-betul tahu dia, walaupun harus ada bukti atau ada saksi, atau kalau tidak seperti itu ada sumpah begitu. Enggak boleh dengan karena dia tahu sendiri, enggak bisa menghakimi seperti itu. Kemudian berikutnya yustahabbu lil qadi ayat takhidha katiban yaktub lahul waqa'i'. Disunnahkan bagi orang yang menjadi hakim supaya dia mempunyai juru tulis. Kalau sekarang sekretaris menulis semua kejadian-kejadian dan yang lainnya dari apa yang dibutuhkan untuk membantu dia. Ya, seperti butuh penerjemah, butuh orang yang menjadi memberikan rekomendasi, ya. Karena namanya hakim itu dia sangat sibuk dengan banyak urusan. Dia butuh kepada orang-orang yang membantunya. Ya, jangan semuanya dia pikirkan begitu, semuanya dia hafal. Coba dulu ada ini, dibalik dicari sama sekretarisnya. Anak banyak sekali urusannya yang harus dia selesaikan, nggak bisa semuanya dihafal. Kemudian yang ke-13, adab daripada hakim itu yata'ayyanu 'alal qadi ay yahkuma bima fi kitabillah wa sunnati rasulih. Fa illam yajib qada bil ijma'. Wajib bagi seorang hakim dia berhukum dengan apa yang ada pada kitab Allah. Hukum dan hukum Al-Qur'an dan pakai hukum sunnah Nabi. Kalau dia tidak temukan satu hukum di dalam Al-Qur'an, tidak pula dalam sunnah Nabi, maka dia menggunakan ijma'. Dan jika dia tidak temukan ijma' di Quran, enggak ditemukan. Di hadis Nabi, sunnah Nabi enggak dia temukan. Di ijma' juga tidak, maka dia ijtihada wa kana min ahli ijtihad. Ya, maka dia berijtihad kalau memang dia ahli ijtihad. Kalau dia bukan dari ahli ijtihad, kurang ilmunya nih, enggak cukup untuk berijtihad ini. Banyak ini tidak tahu ini. Fa alaihi ayyastabti fi dzalik. Maka hendaklah dia minta fatwa. Fa ya'khudhu bi fatwal mufti, maka dia mengambil fatwanya ulama yang ahli fatwa. Dalam satu masalah, lihat di Quran enggak ada, sunnah Nabi enggak ada, ijma' enggak ada, dan dia bukan orang yang ijtihad. Dia harus bawa masalah ini kepada orang yang alim yang bisa berijtihad. Nanti yang alim ini tapi bukan hakim, dia mufti, yang ahli fatwa. Maka dia berfatwa begini hukumnya, ini dasar hukumnya, ini. Oh, itu fatwanya diambil. Karena beda mufti dengan hakim. Kalau mufti itu sekedar dia berfatwa, dia banyak pengetahuannya, orangnya alim, tapi bukan sebagai seorang hakim, dia hanya berfatwa begini. Bisa diambil fatwanya, bisa tidak. Tapi kalau hakim, kalau dia mengambil fatwa si mufti ini, lalu itu yang dia jatuhkan, itu berlaku. Jadi sebagai penegak hukumnya dia. Jadi kalau hakim, kalau mufti hanya sekedar menelurkan hukum. Ya, tapi tidak mesti ini harus berlaku. Kalau hakim, kalau dia yang mengambilnya jadi hukum fatwa dari mufti ini, maka itu yang akan berlaku.
Jadi itu bedanya antara berfatwa dengan menghakimi. Ya, misalnya para ustadz ditanya ada dua masalah, dua orang perkara begini. Oh, saya minta fatwa. Oh, kalau begini masalahnya, hukumnya begini. Tapi hanya memberikan hukum. Adapun eksekusi bukan ranahnya dia. Eksekusi itu hakim. Hakim yang punya ranah itu. Eksekusi. Harus begini hukumnya, dia jatuhkan begini. Kita akan eksekusi dia. Ini ambil ini. Itu hakim punya. Tapi kalau nanya hukum, begini hukumnya, memberikan fatwa dan dia tahu hukumnya, itu mufti. Nah, itu bedanya mufti dengan hakim. Jawab kemudian yang ke-14, adab daripada hakim itu yajib alal qadi al-adl al-khasmain fi kulli syai'. Wajib bagi seorang hakim berbuat adil antara dua orang yang punya berperkara. Ada dua orang yang bermusuhan, itu wajib dia berbuat adil dalam segala hal. Ya. Umar bin Khattab pernah menulis kepada Abu Musa al-Asy'ari, wa asi bainan nas, samakanlah di antara manusia, fi wajhik, di depanmu, wa majlisik, di tempat dudukmu, wa adlik, dan keadilanmu, hatta la yai'asad dhaif, sehingga tidak putus asa orang yang lemah, an adlik, dari keadilanmu, wa la yatma'u syarif fi haifik, dan jangan tamak orang yang punya kedudukan itu dalam kelemahan. Jadi jemaah rahimakumullah, inilah dia masalah peradilan. Ya, dari orang jadi hakim itu tidak gampang ya untuk menghakimi itu. Ya, makanya sampai ada kemudian di fakultas-fakultas, kalau di Timur Tengah itu fakultas qada, itu ada deh, fakultas qada khusus, fakultas kehakiman. Ya, jadi diajar bagaimana menjadi seorang hakim yang benar, bagaimana menghakimi, bagaimana caranya untuk mendengarkan dakwaan dari orang yang berperkara, yang satunya bagaimana mendengarkannya, itu semuanya ada di fakultas qada namanya itu. Ya, dan ini tidak gampang. Dan banyak orang-orang yang alim itu, yang punya ilmu, dia diminta menjadi qadi, diminta menjadi hakim, tapi dia tidak mau. Ya, banyak. Dia menjadi orang ilmunya luas, diminta jadi hakim, dia nggak mau. Ya, banyak itu, karena saking beratnya orang jadi hakim. Ya, di antara ulama-ulama besar yang pernah jadi hakim itu, misalnya Ibnu Hajar al-Asqalani, Imam Ibnu Hajar di hadis, dia jadi hakim lama di Mesir. Jadi hakim, ya. Banyak, ya, tapi banyak di antara ulama yang tidak mau untuk menjadi hakim. Ya. Jadi sekarang tiba-tiba terus kita ingin menjadi hakim, menghakimi orang, bahkan dia menjadikan dirinya hakim yang bisa menjadi wali seorang perempuan, bisa menikahkan orang, padahal tidak ada mandat dari pemerintah. Gimana itu? Berat ini. Gimana tanggung jawabannya di pada hari kiamat? Allah menikah siapa? Walimu si fulan. Apamu dia? Bukan apa-apanya, bukan bapaknya, bukan saudaranya, bukan. Ya, padahal sudah ditunjuk di dalam pemerintah itu yang bisa menjadi wali hakim itu paling kurang dia menjadi petugas dari KUA. Ya, sudah ada mandatnya itu dijawabkan dari dunia dan akhirat. Ini tiba-tiba dia berani menikahkan orang, dia yang menjadi hakimnya. Ya, oleh hakim katanya, waliyadzubillah. Ini bahaya nih. Ya, di tengah masyarakat hal seperti ini masih banyak yang terjadi, jemaah rahimakumullah. Ya, karena ketidaktahuan, beratnya tanggung jawab itu. Berat tanggung jawab dalam masalah ini. Ini sudah ada waktu Isya sudah ini. Insyaallah nanti kita lanjutkan dia. Ya, paling tidak adalah dari pengajian kita ini ada sedikit wawasan kita mengenai masalah kehakiman, ya, peradilan. Dari peradilan itu hukumnya wajib ada. Wajib dia ada. Ya. Kalau tidak maka manusia kacau balau. Ada yang zalim, tidak ada yang menghakimi dia. Ada yang dizalimi, tidak ada yang menghakimi dia.
susah jadinya. Maka hukumnya wajib, wajib kifayah. Kalau sudah ada yang bisa menengahi, ya maka itu sudah mencukupi, dia berdosa yang lainnya. Dan yang membuat peradilan itu adalah pemerintah, ya pemerintah yang sah, baik dia memiliki kekuasaan itu lewat apa saja, hatta lewat peperangan misalnya, dia yang menang perang, hanya dia menjadi penguasa, sudah dialah yang punya kewajiban untuk membuat peradilan untuk orang banyak. Ya, dan syarat-syarat menjadi hakim sudah tadi, adab-adabnya juga sudah, ya. Ala kulli hal kita tidak tahu di masa yang akan datang, bisa jadi di antara kita atau anak-anak kita diberikan amanah untuk itu, maka kalau memang dia mampu untuk mengembannya, maka dia dapat pahala besar. Kalau dia mampu dan bisa menunaikan hak-hak peradilan itu, dan kita harus memberinya nasihat supaya jangan menjadi orang yang rakus sehingga memakan yang haram dari pekerjaannya menjadi hakim. Makanya cocok orang yang jadi hakim itu kalau dia diberi gajinya harus tinggi supaya dia tidak tergoda dengan harta benda, ya. Jadi tergoda dengan harta benda, karena dengan harta benda ini membuat orang menjadi celaka dia, ya dalam banyak hal. Waalaikumsalam. Mungkin ada yang bertanya sebelum itu. Ada waktu isya. Nah, sebagai contoh, okay, ada orang yang datang kepada tiang, coba katanya kita mau untuk antum bagikan kita harta warisan. Betulan, ya kita tahu hukum faraid sedikit, berapa bagian kami, ini. Istri segini, anaknya segini. Nah, silakan dibagi, ini sudah ada pembagiannya. Nah, tapi cuman harta warisan yang mereka miliki itu masih ada yang diperselisihkan. Ada yang diperselisihkan, yang sebulan karena dua istrinya, ini aku punya. Dia bilang bukan milik dia, itu milik suami kita. Di sini juga dia juga ada itu. Yang ngaku ini miliknya, enggak, itu milik suami. Enggak selesai dia. Enggak bisa kita menghakimi. Enggak bisa kita bagikan dia. Kenapa? Karena belum selesai. Yang bisa menyelesaikan ini bagian siapa itu dia harus ke pengadilan. Kecuali kalau mereka secara kekeluargaan mengatakannya sudah, kita relakan, sudah jadi harta warisan sudah ini. Ini bilang harta warisan sudah yang ini. Kita enggak ada masalah, sudah silakan lagi. Tolong dibagikan, kita bantu kita baginya supaya jangan sampai ke atas secara keluargaan. Menurut agama kita bagikan ini bagian segini, silahkan dibagi, selesai dia. Tapi kalau ini bertahan, ini masih diperdebatkan, ini katanya ini milik suaminya, ini malah katakan tidak, itu harus kembali kepada pengadilan yang mengeksekusi. Kalau sudah jelas hukumnya dari pengadilan bahwa ini jadi harta warisan, baru kita bisa bagikan dia, ya, membantu dia untuk membaginya, begitu. Kalau kita bukan hakim, ya, dalam persengketaan itu jadi kembali kepada hakim, kecuali kalau mereka saling merelakan secara kekeluargaan. Nah, di sini letaknya yang tidak bisa kita selesaikan itu, Allah, ya. Kadang kalau ada yang datang masih menjadi sengketa, persengketaan nggak boleh kita selesaikan ke hakim, disengketakan. Ya, kalau mereka tidak bersengketa, lalu ini harta warisannya segini, beberapa bagian kami tolong bantu dibagikan, kita bagikan ya, ini dia bagian segini. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan-kesalahan kita, ya, sebab banyak sekali yang harus diselesaikan. Ya, kadang orang bertanya, kadang orang berdua ada persengketaannya, dia ingin tahu kepastian hukum, ya kita kasih tahu dia apa yang kita tahu, ini dia. Tapi sebagai manusia kadang ya banyak kesalahan kita, banyak kesilapan kita, mudah-mudahan Allah mengampuni. Alhamdulillah, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bisa ada yang dimengerti, gitu. Ada yang dimengerti dari masalah peradilan ini.
Ya. Sedikit Ustaz. Tentang sesuatu Ustaz. Di luar peradilan Ustaz, misalkan musim-musim politik, kan ada istilah terima uangnya tapi jangan pilih orangnya. Gimana itu Ustaz? Enggak boleh, haram. Enggak boleh. Jadi nggak usah diterima itu Ustaz ya? Nggak usah diterima. Sebab itu sama saja kebohongan. Karena dia membeli suara itu. Anda mengambil uangnya, Pak. Tapi orang tidak diberikan. Sedangkan memberikannya saja jual belinya sudah salah. Apalagi membohongi dia seperti itu. Sama, dia yang membeli salah, yang dibeli juga salah. Ya, nggak benar. Pokoknya itu sesuatu yang nggak benar itu. Jangan diterima. Kalau mau memang memilih siapa yang memang dianggap paling baik, bisa Anda tanggung jawabkan di hadapan Allah. Selesai sudah. Ya. Setelah dia naik, Ustaz jadi gubernur di setelah dia naik, dia kasih kita uang. Dia naik, dia saja gubernur, dia kasih rakyatnya uang. Ya, kalau dia kasih rakyatnya uang itu kan kewajiban dia memang untuk memberikan rakyatnya. Rakyat miskin dia akan kasih. Hanya dia kasih dari uang, bukan uang pribadinya, di uang negara. Dia kasih, itu kewajiban daripada orang menjadi pemerintah itu. Jadi pemerintah itu kalau rakyatnya itu tidak ada yang dimakan, dia punya kewajiban memberikannya makan. Ya, kewajiban dia. Jangan kelaparan, mati kelaparan mereka. Nah, tapi kalau seandainya tidak bisa diberikan, misalnya diberikan makan, tapi bisa dicarikan pekerjaan, dibuat lapangan kerja, itu kewajibannya dia. Jangan nganggur rakyatnya. Kewajibannya dia. Supaya jangan miskin rakyatnya. Kewajibannya dia itu. Ya, jadi ketika dia kasih rakyat ini bagian ini sekarang kita bagikan di sini, mau bagikan semuanya di rakyatnya dan sadin juga. Yang miskin itu sudah hak rakyat itu dari negara. Dia hanya sebagai sebagai pelayan rakyat ya, untuk memberikan rakyat haknya. Itu menjadi masalah. Dia berikan orang miskin dari istilahnya BLT apa dan seterusnya. Ini salah, itu uang negara untuk rakyat ya. Rakyat boleh jadi masalah. Dan itu memang kewajiban pemimpin ya. Dia yang ngasih makan rakyat yang nggak punya bisa bekerja, ada pekerjaan. Mereka nggak bisa makan, tanggung jawab dia memberikannya makan. Ya makanya kalau dia nggak memberikannya makan langsung, jadi buatkan mereka pekerjaan. Jangan datangkan pekerja dari luar. Ya, justru rakyatnya dibuatlah di pekerja. Ada yang mereka kerjakan, walaupun ada yang mereka pekerjakan dan ada arahnya dari mereka mendapatkan mendapatkan penghidupan, kan aman jadinya. Bagus sudah dia, aman sudah rakyatnya. Ya, tapi kalau pekerjaan nggak diberikan, cara cuma-cuma nggak ada berikan, ini yang membuat masalah. Buat masalah jadinya. Sementara orang luar dia masukkan, mereka yang diberikan pekerjaan, mereka yang digaji, rakyatnya nggak digaji, jadi salah besar. Nggak besar dia. Ya. Itu kewajiban penguasa, berat. Orang jadi penguasa itu berat. Orang jadi gubernur satu provinsi dan bertanggung jawab di hadapan Allah. Ya, orang jadi kepala desa satu desa dan menjawab di hadapan Allah. Jadi kadus juga seperti itu. Nah, karena itu jangan terlalu rakus dalam kekuasaan. Ya, yang pertanggungjawaban kita berat di hadapan Allah. Ya, tanggung jawabnya berat di hadapan Allah. Salah seorang dari sahabat Nabi kita, Abu Dzar Al-Ghifari. Beliau bertanya kepada Nabi, minta dijadikan sebagai pejabat, sebagai gubernur. Ya Rasulullah, ala tastamiluni? Ya Rasulullah, tidakkah engkau jadikan aku sebagai amilmu? Ya, sebagai seorang pejabat di daerah-daerah kaum muslimin. Rasulullah bersabda, ya Abu Dzar, innaka dha'if. Wahai Abu Dzar, engkau ini orang lemah. Wa innaha la hasratun wa nadamah. Dan sungguhnya jabatan itu adalah sebuah kerugian besar dan penyesalan pada hari kiamat. Illa man akhadhaha bihaqqiha, kecuali orang yang memperolehnya dengan cara yang benar. Enggak pakai riswah, enggak, diperoleh dengan cara yang benar. Dia jadi pejabat, jadi pemimpin itu. Wa adda alladhi 'alaiha, dan dia menunaikan kewajiban yang dibebankan kepada dia. Dia memperolehnya secara baik.
Nah, tidak